ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan bacaan kita di Masail Jahiliyah ini, masih di masalah yang ke-7 terkait dengan mengukur apa yang merupakan kebiasaan jahiliyah, di mana mengukur satu kebenaran atau menimbang satu kebenaran itu adalah dengan kekuatan yang ada pada mereka, baik itu kekuatan apa yang mereka miliki dari dunia, atau juga kedudukan atau prestis, atau juga ilmu, teknologi dan yang semisalnya. Dan contoh-contoh itu Allah Subhanahu wa taala telah paparkan banyak dalam Al-Qur'an, seperti kaum 'Ad dengan kepiawaian mereka dalam teknologi membuat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Demikian pula kaum Tsamud dengan pahatan-pahatan rumah-rumah mereka dari gunung. Kemudian juga Fir'aun dengan kedudukannya, namun semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka berdalil dengan pemahaman dan keilmuan, seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kepahaman dan juga keilmuan, di mana mereka mengerti tentang Nabi alaihi salatu wasallam sebelum datangnya, sebelum diutusnya, seperti mereka mengerti terhadap anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yani mereka punya ilmu, mereka mengetahui tentang Nabi seperti mereka mengenal kepada anak-anak mereka sendiri. Mereka mengetahui atau mengenal sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang akan diutus di akhir zaman, yang itu telah tercatat dalam kitab mereka Taurat dan Injil, bahwa akan diutus seorang Nabi yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin, merupakan penutup para Nabi, yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana riwayat-riwayat yang ada bahwa di antara mereka orang-orang Bani Israel yang tinggal di Madinah, dan mereka berbondong-bondong ke Madinah pun juga, atau ke Yatsrib ketika itu pun juga, dengan apa yang tercatat dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya Nabi itu akan datang di tempat yang banyak pohon tanaman kurmanya, jadi di Madinah. Dia merupakan pusat kurma sampai hari ini, ya, pusat tanaman kurma, merupakan kebun-kebun kurma itu banyak, pusat pertanian kurma, dan itu tercatat dalam buku mereka. Maka mereka berbondong-bondong datang dari Syam, mereka datang ke Madinah atau ke Yatsrib ketika itu adalah karena mengetahui akan datangnya seorang Nabi sebagai penutup ini. Dan ketika itu mereka tinggal di situ, sering terjadi perseteruan antara mereka dengan orang-orang Arab dari Madinah ini, ya, Aus dan Khazraj, dua kabilah besar, di mana dua kabilah ini juga sering berseteru, ya. Aus dan Khazraj dengan Yaum Bu'ats, dengan perang Bu'atsnya. Dan juga antara Aus dan Khazraj dengan Yahudi Madinah itu pun juga sering terjadi perang. Bahkan mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-89, Allah menceritakan bagaimana keadaan orang-orang Bani Israil ini. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka dahulu, yakni Bani Israil, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka selalu mengatakan, mereka selalu berdoa dengan datangnya seorang nabi kepada mereka ini untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Ini mereka senantiasa ketika kalah selalu ngomong kepada orang-orang Aus dan Khazraj ini, yang kemudian menjadi orang-orang Ansar berikutnya, ya. Mereka mengatakan, Yahudi ini mengatakan bahwa akan diutus seorang nabi di akhir zaman, dan kami akan mengikutinya, dan kami akan memerangi kalian dan mengalahkan kalian. Ini, ya, ini mereka selalu ngomong seperti itu kepada mereka orang-orang Aus dan Khazraj. Namun demikian, Allah mengatakan, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ternyata setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka mengenalinya. Ini ternyata Nabi itu bukan dari Bani Israel, tapi Nabi itu datang dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Maka mereka mengkafirinya, mengingkarinya.
Dan orang-orang Aus dan Khazraj ini yang kemudian beriman. Yang dengan keimanan mereka, Allah satukan hati mereka. Dan Allah ikatkan mereka di atas ukhuwah imaniyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Ali Imran. Di ayat yang ke-103. Ini kisahnya kepada orang-orang Aus dan Khazraj yang Allah satukan hati mereka. Yang akhirnya kemudian bisa menyingkirkan mereka orang-orang Bani Israel yang mengkufuri kepada Nabi mereka. Ternyata di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkirkan dan menghabisi orang-orang Bani Israel yang notabene-nya orang-orang punya ilmu. Mereka orang-orang yang memiliki kekuatan ilmunya. Yang kemudian menjadi terlunta-lunta mereka. Ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Bani Israel ini kemudian mengingkarinya, hasad. Karena mereka menghendaki nabi yang diutus itu adalah dari Bani Israel. Karena kebanyakan nabi itu dari Bani Israel. Kebanyakan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dari Bani Israel. Namun ternyata yang diutus terakhir sebagai penutup dari para nabi adalah dari bangsa Arab. Maka ketika ternyata bukan dari Bani Israel, akhirnya mereka hasad dan dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu dalam kondisi mereka ngerti kalau beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemahaman mereka dan keilmuan mereka, pengertian mereka itu juga ternyata tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala ini ternyata juga tidak memberikan faedah tentang kekuatan ilmu yang ada pada mereka. Karena dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan qala fama kullu man 'arafa al-haq ya'malu bihi faqad yusrifu sarif. Tidak setiap orang yang mengetahui kebenaran itu bisa mengamalkannya. Bahkan terkadang dipalingkan daripadanya. Imma karena hasad, kedengkiannya, atau karena kiber, kesombongannya, atau karena tamak dengan dunia. Boleh jadi seperti itu. Orang tahu ilmunya, tapi karena tamak dengan dunia, maka kemudian ilmunya wabalan alaih, menjadi bencana baginya. Nasallallahu alaihi wasallam. Atau tamak terhadap hubur riyasah, senang dengan kedudukan, prestis, dan berbagai hal yang melalaikan mereka dari keilmuan yang ada pada mereka. Maka ini nasallallahu alaihi wasallam, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan yang seperti ini. Karena yang seperti ini adalah sesat setelah berilmu. Ini adalah lebih parah. Sesat setelah berilmu. Maka karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya yang namanya hidayah taufik, petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat mahal sekali. Sekali lagi, seseorang terkadang diberikan ilmu seperti itu namun ternyata tidak diberikan amal. Tidak dimudahkan untuk mengamalkan dari apa yang diilmuinya ini. Maka dikatakan laisat anil ma'rifati wa anil ilmi wal fahm fal amru raji'un ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan permasalahannya adalah bukan semata-mata berilmu atau mengenal, memahami, tidak. Tapi semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering-sering atau banyak beliau berdoa dengan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan atau memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku kepada untuk bisa menjalankan ketaatan dan ibadah kepadamu. Sarrif qalbi ala ta'atik. Palingkan hatiku untuk beribadah kepadamu, untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal untuk jangan melalaikan dengan doa setiap akhir dari salatnya. Setiap akhir dari salatnya sebelum salam itu lebih utama. Karena di sini ada khilaf mana duburi kulli shalah. Maka untuk jangan melalaikan untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Doa yang pendek. Ini yang disunnahkan, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan juga kepada kita. Minta tolong kepada Allah. Allahumma aini, ya Allah tolonglah aku. Ala dzikrika, untuk ingat kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bisa bagus dalam beribadah kepadamu. Ini karena sekali lagi syukur, ibadah, ketaatan, ketakwaan tidak mungkin kita bisa menjalaninya kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya untuk kemudian kita berdoa, ya. Karena sekali lagi keilmuan itu tidak cukup, ya. Dan betapa banyak orang yang punya ilmu tapi ternyata ilmunya itu menjadi bencana baginya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala ketika mengomentari tentang Al-Kautsari, Zahid Al-Kautsari. Dikatakan oleh beliau, Zahid orang pintar, orang alim, ya, dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ini luar biasa. Dan murid-muridnya juga Masya Allah, ya. Tapi menjadi bencana baginya. Ini ya. Dikatakan, ma ra'aitu tahta adimis sama' a'lamu bil hadis min. Aku tidak melihat di bawah kolong langit yang lebih ngerti tentang ilmu hadis di masanya ini daripada dia. Ini Zahid Al-Kautsari. Tapi beliau mengatakan illa ana ilmuhu wa balan alaih. Hanya saja ilmunya itu menjadi bencana baginya. Ilmu hadis ini kan ilmu yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana kemudian menjadi bencana baginya? Ketika akidahnya itu bukan merupakan akidahnya ahlul hadis. Bukan akidahnya ini orang sufi, halik. Tapi muhaddits, Masya Allah, ya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi bencana seperti ini. Ketika ilmunya itu tidak memberikan manfaat. Sekali lagi taufik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri tidak mampu, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sekali lagi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semata-mata mengenal, mengilmui, memahami, maka ini merupakan hanya sekedar sebab saja. Merupakan asbab. Namun demikian itu tidak cukup. Itu tidak cukup, ya. Artinya kita belajar, kita memahami itu adalah merupakan sebab untuk kita bisa beribadah dengan baik, untuk kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk kita bisa bersih menjadikan semata-mata agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah wasilah. Sebabnya. Namun itu saja tidak cukup sekali lagi karena banyak orang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Maka hal ini menjadikan beliau ingatkan kepada kita, fahadha mimma yu'til mu'min al-hadar. Hal inilah yang menjadikan setiap orang beriman itu waspada dan hati-hati. Jangan sombong, ya. Jangan kemudian merasa pede dengan ilmu yang telah dimilikinya. Karena sekali lagi ilmu adalah untuk diamalkan. Ya, sebagaimana dikatakan al-ilmu zainun bil amal. La bitabahi wal amal. Wa man afada ilmuhu bil qali wal fi'li kamal. Al-ilmu zainun bil amal. Ilmu itu dihiasi dengan perbuatan. La bitabahi wal amal, bukan dengan berbangga-bangga dan angan-angan. Wa man afada ilmuhu, siapa yang ilmunya itu memberikan faedah bil qawli wal fi'l, dengan ucapan dan perbuatannya, iktamal, maka sempurnalah. Sempurnanya ilmu adalah dengan qaul wal amal. Dengan ucapan dan perbuatannya. Ucapannya menjadi baik sejalan dengan ilmunya, dan perbuatannya pun juga, anggota badannya pun juga demikian. Maka ini menjadikan kita senantiasa hati-hati. Terkadang kita maghrur, ya. Kita kadang tertipu tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Orang belajar ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Benar seperti itu. Dan banyak dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan orang belajar. Namun bukan berarti kemudian orang belajar itu melalaikan. Orang belajar itu kemudian melalaikan dari sholat sunnahnya, dari yang seperti itu kemudian tidak dipedulikan, tidak. Karena sekali lagi ilmu adalah lil amal.
Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk berbangga diri. Dan ini contoh dari orang-orang pendahulu kita dari Bani Israel yang Allah berikan ilmu ternyata menjadi bencana bagi mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala umpamakan mereka, Allah Subhanahu wa taala samakan mereka seperti keledai yang gendong kitab. Kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang gendong kitab. Kita tahu keledai binatang yang dungu, ya. Dipandang saja nggak mengenakan, ya. Artinya keledai ini kan binatang seperti itu. Ringkikannya saja dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek adalah ringkikan himar ini. Ini binatang dungu seperti itu, dan juga dungu gendong kitab. Ini perumpamaan yang kotor kepada orang-orang Bani Israel ketika tidak mengamalkan dengan ilmunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Maka sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengatakannya namun tidak dengan apa yang kalian katakan namun tidak kalian perbuat. Dan ini termasuk dari orang-orang yang akan merasakan siksaan api neraka. Pertama kali orang-orang yang dikatakan awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang-orang punya ilmu tapi tidak, di antaranya adalah orang punya ilmu namun demikian tidak mengamalkan ilmunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekali lagi boleh ingatkan, fahada mimma yu'til mu'min al-hadar, yang menjadikan seorang mukmin itu senantiasa hati-hati. Wa adamul ightirar bi ilmihi, dan jangan tertipu dengan ilmunya. Jangan tertipu dengan ilmunya. Benar, Rasulullah SAW menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan maka akan dipahamkan dengan agamanya. Ini alamat, tanda-tanda kebaikan. Akan ketika seseorang dipahamkan dengan agamanya, ini merupakan alamat yang baik bahwasanya Allah menghendaki kepada kebaikan. Namun demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ilmu itu adalah lil amal, bukan sekedar pemahaman, bukan sekedar keilmuan saja, namun untuk diamalkan ini. Dan sekali lagi semuanya merupakan asbab. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan engkau tertipu? Apa yang menyebabkan engkau lalai dari Allah Subhanahu wa taala? La taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kehidupan dunia itu melalaikan kalian, dan janganlah hal-hal yang melalaikan itu melalaikan kalian dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ilmu seperti ini pun juga bisa melalaikan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa sudah punya banyak kelebihan, merasa sudah banyak punya, saya sudah cukup dengan ilmu dan seterusnya, maka kemudian lalai dari mengamalkannya. Maka beliau ingatkan, wa adamul ightirar bi ilmihi, jangan tertipu dengan ilmunya. Adamul ightirar bi fahmi, dan juga jangan tertipu dengan pemahamannya atau dengan kepahamannya. Cerdas, paham ini. Wa an yas'ala rabbahu at-tabat 'ala al-haqq wal hidayah. Dan hendaknya senantiasa minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat, diberikan keteguhan hati di atas kebenaran dan di atas hidayah. Agar senantiasa apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya senantiasa dalam keadaan benar. Selamanya benar. Lidahnya tidak ngomong kecuali al-haq, tidak ngomong suatu hal yang batil. Dan juga anggota badannya senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjalani kebenaran yang dipahaminya ini. Sebagaimana seorang mukmin juga tidak boleh tertipu dengan kekuatan yang dimilikinya. Orang mukmin itu kuat. Ya. Dan orang mukmin itu dalam kebaikan apapun keadaannya. Ya, Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Nah, semuanya dalam kebaikan. Masing-masing itu pada kebaikan. Meski bertingkat-tingkat. Namun demikian, ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa jangan sampai kita tertipu dengan kekuatan yang ada pada kita. Yang namanya iman itu bisa pasang surut, ya. Yang namanya iman itu bisa dirampok, ya. Yang namanya iman itu namanya perompak-perompak itu di sana sini, ya.
Yang namanya iman itu bisa terkena penyakit. Sebagaimana tanaman, ya, yang bisa terkena penyakit dari semua sisi. Bisa dari akarnya, bisa dari batangnya, bisa dari daunnya, bisa dari berbagai sisi. Ini. Seperti itulah iman. Digerogoti. Yang menjadikan kita senantiasa jaga-jaga. Jangan kita kemudian maghrur. Ya. Mungkin bisa dari akidahnya mulai, ya, ibadahnya, atau mungkin berawal dari ibadahnya. Bisa digerogoti seperti itu. Bisa pasang surut ini. Dan bisa hilang. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Bagaimana namanya pohon itu bisa mati, ya, maka iman pun juga bisa hilang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Maka sekali lagi jangan tertipu dengan kekuatan yang kita miliki. Semuanya mesti menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan merasa dalam keadaannya kuat dirinya atau kuat misalkan dalam suatu kelompok ini kita orang-orang kuat, itu jangan, ya. Jadi jangan. Bagaimana Rasulullah SAW pun juga senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya, dan itu yang senantiasa juga mereka sepanjang perjalanan dalam menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam berjihad pun juga senantiasa mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tertipu dengan kekuatan yang mereka miliki. Karena kekuatan itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman. Jangan sampai kemudian mengatakan tidak akan ada satupun yang bisa mengalahkan kepada diri. Atau tidak akan ada yang bisa mengalahkan negeri ini misalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan satu pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin ketika dalam perang Hunain. Di mana ketika itu jumlah pasukan kaum muslimin sangat besar. Dan ini dalam sejarah perang Hunain ini adalah perang yang jumlah umat Islam itu lebih banyak dari jumlah orang kafir. Di perang-perang yang lain umat Islam selalu jumlahnya itu lebih sedikit. Bahkan sering dalam beberapa perangan itu 1:10. Ya. Ini bisa menang. Seperti di Yarmuk misalkan. Atau kemudian di Tabuk, perang Tabuk ini juga umat Islam hanya sepertiganya saja, atau bahkan hanya 1/10 umat Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Namun pada perang Hunain umat Islam itu jauh lebih banyak. 10.000 kaum muslimin dari Madinah, ya, datang ke Mekah. Ditambah seluruh penduduk Mekah yang masuk Islam. Dan banyak sekali. Salah satu Mekah ini. Namun demikian mereka tertipu dengan banyaknya. Merasa bangga dengan jumlah yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan itu. Ini tertipu. Ujub. Wa yawma Hunain idza jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ingat di perang Hunain ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit kepada kalian. Wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat. Bumi yang luas ini terasa sempit oleh kalian. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kalian lari terbirit-birit. Kalah di awal perang itu umat Islam, kalah. Berlarian. Padahal jumlahnya banyak. Merasa bangga, oh dulu jumlahnya sedikit aja menangan terus dari perang Badar, perang Uhud, ya. Selalu menang. Perang Badar, kemudian di perang-perang yang lain. Senantiasa umat Islam itu jumlah sedikit saja masih menang. Nah ini jumlahnya lebih banyak, pasti menang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan yang seperti itu. Ketika agamanya dikotori dengan ujub saja ini tidak boleh. Bagaimana kalau kemudian dikotori dengan penyakit-penyakit yang lain? Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi kekuatan atau ini tidak boleh kita tertipu dengan itu. Dan kebenaran tidak bisa diukur dengan itu. Maka ini masalah-masalah yang sangat besar. Yang banyak dari manusia atau banyak dari kaum muslimin yang terkadang lalai dan lupa dengan masalah ini. Berhujah dengan kekuatannya, berhujah dengan beralasan dengan kekayaannya, kemudian juga dengan kedudukannya, dengan kepemimpinannya, mengatakan ini umat yang tinggi, umat yang kuat, umat yang tidak akan ada yang pokoknya aman, ya. Kemudian dengan itu sebagai timbangan untuk mengukur suatu kebenaran.
Maka siapa yang sampai kepada kedudukan itu, sampai meraih dengan harta yang banyak, atau dengan keilmuan yang tinggi, atau dengan, maka itu kemudian untuk diukur sebagai satu kebenaran. Maka Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, ini seperti ini adalah orang-orang yang tertipu sebagaimana umat-umat sebelum kita pun juga tertipu dari kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel, Fir'aun, dan orang-orang yang Allah berikan kekuatan kepada mereka dengan berbagai kekuatan, namun kemudian tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi itu bukan sebagai timbangan kebenaran. Maka inilah merupakan masalah jahiliyah yang itu dijadikan dalil di masa jahiliyah, di awal dakwahnya Rasulullah SAW atau sebelumnya, dan ini sudah terjadi dari umat-umat sebelumnya. Maka jadi pelajaran bagi kita, jangan sampai tertipu dengan ini. Sekali lagi, kebenaran itu tidak diukur dengan ini semuanya. Kebenaran al-haq itu diukur dengan dalil kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dan kemudian semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita. Ini masalah yang selesai dari masalah yang ke-7. Kemudian kita masuk pada masalah yang berikutnya, yang ke-8. Masalah jahiliyah yang ke-8 adalah al-istidlalu bi anna ma alaihi adh-dhu'afa laisa haqqan. Kebalikan dari yang pertama. Berdalil bahwasanya apa yang ada pada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir, itu adalah tidak benar. Ini biasanya seperti itu. Orang-orang fakir, orang lemah, orang-orang melarat, omongannya itu tidak digagas. Sama sekali tidak diindahkan dan tidak dianggap. Ini umumnya seperti itu. Dan ini adalah sifat jahiliyah. Ya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini masalah yang berbahaya. Di mana mereka berdalil tentang batilnya sesuatu. Di mana kebatilan ini dikatakan sebagai suatu kebatilan karena apa? Karena pengikutnya itu orang-orang yang lemah. Pengikutnya itu orang-orang melarat. Ya. Sebagaimana orang-orang jahiliyah ketika itu melihat Rasulullah, awal pengikutnya itu banyak dari du'afa, masakin, fuqara. Ya. Orang-orang yang lemah. Orang-orang miskin dari kalangan budak. Ini awal dari pengikutnya Rasulullah SAW seperti itu. Dan juga para anbiya. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-A'raf misalkan berturut-turut. Anbiyaku dan seterusnya juga orang-orang lemah. Maka mereka mengatakan bahasanya itu bukan suatu kebenaran. Karena pengikutnya itu adalah orang-orang yang lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-111. Ini sebagai dalil dari Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, perkataan mereka mengatakan, "Anu'minu laka wattaba'akal arzalun." Apakah kami harus beriman kepadamu? Sementara yang mengikutimu itu orang-orang rendahan. Wattaba'akal arzalun. Pengikutmu itu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang nista. Kemudian juga di surat Al-An'am di ayat yang ke-53, Allah mengatakan, "Ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina?" Apakah mereka ini Allah berikan kenikmatan atas mereka di antara kita? Ini. Jadi menganggap bahasanya apakah mereka juga diberi kenikmatan seperti kita? Kita kan punya kedudukan, punya kekayaan, punya segalanya lah. Mereka punya apa coba? Seperti itu kita suruh mengikuti mereka. Ini tabiat manusia seperti itu, dan ini sifat jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka ini pada ayat berikutnya. Alaysallahu bi'alami syakirin. Bukan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan orang-orang yang mau bersyukur. Sekali lagi itu juga bukan ini timbangan kebenaran dan timbangan kebatilan dari timbangan jahiliyah. Timbangan kebenaran ketika yang itu diukur dengan kekuatan. Timbangan kebatilan adalah ketika yang mengikuti itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang fuqara. Maka ini masalah ini adalah masalah dari kebalikan dari masalah yang sebelumnya. Di mana sebelumnya berdalil dengan kekuatan, sekarang berdalil dengan kelemahan dan kebatilan itu ketika pengikutnya itu adalah orang-orang yang lemah. Maka itu bukan satu kebenaran. Ya.
Karena dalil mereka, kalau seandainya mereka itu di atas kebenaran, maka mereka tidak akan lemah. Maka ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang sering ya. Sekarang juga masih banyak seperti itu. Ketika mau mengikuti kebenaran, rata-rata orang mengikuti kebenaran itu melarat kok. Jadi kebenaran seperti itu ya. Ini terkadang seperti itu. Jadi takutnya luar biasa. Kenapa seperti itu? Ini sekali lagi juga merupakan ujiannya, namanya kekayaan dan seterusnya, itu semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, orang yang tahu kebenaran ini tentunya akan hati-hati. Tidak akan sembrono dalam mencari penghidupannya, juga dalam bermuamalah. Karena tidak akan kemudian menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Ketika ada rambu-rambu, ada warning, maka seorang muslim itu mesti akan hati-hati, tidak akan kemudian sembarangan. Karena dunia itu ibaratnya adalah merupakan penjara baginya. Yang tentunya orang di penjara itu tidak bisa bebas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu merupakan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bagaimana penjara dari orang mukmin? Penjara, sekali lagi namanya penjara itu adalah sesuatu yang tidak bebas. Serba terbatas. Makan dicatut, ya. Waktu istirahat atau waktu keluar ini semua ada jamnya, ya. Waktu dibesuk juga ada jamnya, serba terbatas. Seperti itulah seorang mukmin dalam kehidupan dunianya. Meskipun harta dimilikinya melimpah, namun demikian tidak kemudian mentasarufkan atau membelanjakannya semaunya sendiri. Ada rambu-rambu, ya. Meskipun hawa nafsunya, keinginan itu besar, minum khamr untuk berzina, untuk hura-hura dan seterusnya, haknya dia, artinya mampu untuk melakukan itu. Namun seorang mukmin sadar, ya. Maka ini tidak kemudian, karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini yang terkadang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ketika mau cari kerjaan, ternyata juga di sini harus begini, ternyata harus melanggar larangan. Di sini nggak boleh Jumatan, di sini sholat juga pas. Seperti itu. Namun kalau nggak kerja, menggiurkan sekali, ya, menggiurkan sekali. Gajinya besar dan juga belum lagi bonus-bonusnya, bahkan bonusnya lebih besar dari gajinya, dan menggiurkan seperti itu. Namun kemudian seperti itu tidak menenangkan. Ya, seorang mukmin tidak akan kemudian tergoyahkan hanya karena sekeping dari dunia, ya, kemudian rela untuk menanggalkan agamanya. Maka mending melarat daripada harus seperti itu. Ya. Ini seorang mukmin mesti akan seperti itu, mending melarat. Ya. Karena melarat itu hanyalah kehidupan dunia. Ya. Sebagaimana kokohnya para tukang sihirnya Firaun. Ya. Yang ketika melihat kebenaran ada di matanya, di hadapan matanya, kemudian beriman. Dan ancaman-ancaman dari Firaun pun juga siap menghadangnya. Namun mereka bahkan menantangnya. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Faqdi ma anta qad. Ayo, ditantang. Ayo. Faqdi ma anta qad. Putuskan, lakukan apa yang kamu mau lakukan itu. Mau menyalibnya, memotong dengan silang kanan dan kakinya dengan silang, ya. Kemudian mau diikat di batang-batang korma dan disalib, lakukan itu. Faqdi ma anta qad. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Kamu hanya menghukumi kehidupan dunia ini saja. Setelah itu sudah, tidak ada lagi. Dan kami akan merasakan pun juga sakit hanya di dunia sebentar saja. Ini mereka, kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keteladanan kepada kita dari para tukang sihirnya Firaun yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang datang kepada Rasulnya Musa alaihissalam. Kokoh meskipun harus seperti itu. Ini orang mukmin. Dan juga kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud ini juga bagaimana ketegarannya. Ketika mereka harus digodok, dimasukkan dalam dibakar dalam api dan seterusnya, menghadapi ujian-ujian seperti itu pun juga ini tetap tegar menghadapi hal yang seperti itu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini
mereka ahli jahiliyah, ya. Yang pertimbangan seperti itu, bahasanya orang-orang lemah itulah, orang-orang yang melarat itulah, orang-orang yang dalam kebatilan, memang kadang seperti itu ya. Namun sekali lagi itu bukan sebagai ukuran, ya. Ini sekali lagi ada timbangannya ahli jahiliyah dalam mengenal kebenaran dan kebatilan. Kalau benar itu adalah diikuti oleh orang yang kuat. Kalau salah berarti itu diikuti oleh orang yang lemah. Apa yang diikuti oleh orang yang lemah, maka itu adalah suatu kesalahan. Qala wa la ya'lamuna anna al-quwwata wadh-dha'fa bi yadillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tahu kalau yang namanya kekuatan dan kelemahan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna adh-dha'ifa qad yakunu 'ala al-haqqi wa huwa dha'if. Terkadang orang yang lemah dia di atas kebenaran meskipun lemah. Bagaimana perkataan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ketika awal dibaiat menjadi khalifah. Beliau mengatakan, orang yang paling lemah dari kalian adalah orang yang kuat bagiku sampai dia mendapatkan hak-haknya. Orang yang lemah dikatakan adalah yang kuat sampai mendapatkan hak-haknya. Dan orang yang kuat adalah orang yang lemah di hadapanku sampai kemudian dia tunaikan kewajiban-kewajibannya. Ini didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat, tegar seperti itu, mengukur kebenaran dan kebatilan itu tidak seperti ahlu jahiliyah ini. Ahlu jahiliyah yang tidak sadar bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang lemah qad yakunu 'alal haqq. Terkadang mereka di atas kebenaran meskipun dalam keadaan lemah. Dan itu kisah para sahabat yang masuk Islam. Meskipun dengan keadaan mereka sebagai budak, orang yang melarat, orang yang masuk kasta paling bawah di kasta sosial di masyarakatnya, namun dibiarkan mereka di atas kebenaran. Bagaimana keluarga Yasir dengan istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar, dia. Mereka adalah ahlul jannah, merupakan syahid dan syahidah pertama dalam Islam. Orang-orang yang mati syahid pertama kali dalam Islam ini mereka. Muslim adalah orang-orang yang lemah ini. Khabbab bin Arat, Bilal bin Rabah, dari kalangan orang-orang yang lemah. Namun kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Di mana terompahnya Bilal ini sudah terdengar di neraka, di surga, ya. Sudah terdengar di surga. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi terkadang seorang itu lemah namun dia di atas kebenaran meskipun lemah di hadapan manusia, ya. Qala wa anna al-quwwa wa anna al-qawi qad yakuna 'ala al-batil. Orang yang kuat terkadang di atas kebatilan seperti Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang kuat di masyarakatnya, di kaumnya orang-orang yang kuat namun mereka di atas kebatilan semuanya. Ini. Demikian pula kaum-kaum yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka dari para anbiya. Seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang kuat. Orang-orang yang kuat. Namun demikian mereka di atas kebatilan. Bagaimana ayat tadi dikatakan, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Mereka mengatakan, apakah kami harus beriman kepadamu sementara pengikut itu orang-orang rendahan? Kami ini orang-orang kuat, kami ini orang-orang mulia, kami orang-orang berkuasa. Pengikutmu orang-orang lemah kok mau nantang-nantang kepada kami. Punya apa kamu? Nah, seperti itu mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang yang songkak, orang-orang yang di atas kebatilan. Sementara pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang lemah ini adalah orang-orang yang di atas kebenaran. Dan ini dalil mereka. Kalau seandainya engkau di atas kebenaran, pasti pengikutmu orang-orang kuat. Bagaimana juga di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradinuna badiyar ra'i. Wa ma narak, kami tidak melihatmu orang-orang yang mengikutimu kecuali mereka adalah hum aradhibna. Mereka adalah orang-orang lemah dari kami. Orang-orang rendahan dari kami. Ini orang-orang yang
tidak punya omongannya itu tidak dianggap. Ya. Pendapatnya sama sekali tidak diindahkan. Mereka itu yang mengikuti kamu. Maka tanpa pikir panjang ini mereka. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mereka mengukur kebenaran dan kebatilan adalah dengan kekuatan tadi, dengan kekuatan dan kelemahan yang ada pada manusia. Demikian pula orang-orang musyrik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga seperti itu. Mereka menyombongkan diri dari orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Bilal bin Rabah, Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir, bapaknya dan ibunya orang-orang lemah. Khabbab bin Arad. Mereka menyombongkan diri dari du'afa'us sahabah, orang-orang yang lemah dari para sahabat. Namun kita lihat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mereka lemah. Mereka orang-orang yang istilahnya melarat lah dari sisi dunianya. Namun mereka adalah orang-orang yang kuat dalam keimanannya. Dan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan kepada mereka. Dan juga membuka, menaklukkan berbagai negeri dengan perantaraan mereka ini. Bagaimana kisahnya Rib'i ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang lemah, seorang sahabat yang memakai pakaian juga seadanya. Ini di dunia ya, terlihat adalah seperti itu. Ketika kisahnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, ya, dalam perang Qadisiyah, mendatangi istananya Rustum, panglima perangnya Persia, di mana mereka meminta seorang duta dari kaum muslimin. Waktu itu panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Kemudian diutusnya ini Rib'i bin Harith radhiyallahu ta'ala dengan pakaian compang-camping seadanya, ahlul badiyah, ya, orang Badui. Kemudian kendaraannya apa, keledai lagi. Sementara ini tamu negara kan, tamu negara, ya, diundang. Kemudian disiapkan sebagaimana tamu negara, sambutannya luar biasa, dipasang mafrush, ya, permadani. Nah, permadani. Kemudian juga di kanan kiri dijaga dengan pasukan yang siap, ya, dengan pasukan seperti ya kita lihatlah, ya, kalau tamu negara datang itu kayak apa sudah. Ini datang, yang datang ternyata ini tuyuk seperti itu, hanya dengan keledai, hanya dengan pakaian yang seperti itu, namun dengan tombaknya, dengan tombak di tangannya. Sambil jalan ini tombak jalan juga, ya. Itu permadani dicucuk-cucuk sampai ya dedel-duel nang karu-karuan, ya. Sendirian udah. Ya. Di kanan kiri ini pasukan hanya bengong saja. Ya. Sampai di istananya suruh parkir itu keledai. Makanya tidak mau. Mahar tidak mau. Yang dia mengatakan yang nyuruh itu kalian, yang butuh itu kalian. Sekarang tinggal ada dua pilihan. Saya pulang atau biarkan saya terus dengan keledai saya. Masuk. Ini keledai dengan tegar sekali. Ya seandainya dipenggal saat itu juga sudah habis ini. Ya. Tapi kita lihat Allah Subhanahu memberikan ru'ub, ya. Berikan rasa takut pada mereka ini. Ini iman, ya. Yang ada pada mereka ini orang lemah seperti itu. Namun Allah Subhanahu memberikan izzah. Berikan kewibawaan yang sangat luar biasa. Mengagumkan sekali. Ini keadaan orang yang sahabat, ahlul badiyah mengatakan seperti itu. Karena apa? Dunia gemerlapnya seperti itu bukan sebagai ukuran, ya. Bukan sebagai ukuran. Dan itu tidak memandang sama sekali. Tidak diindahkan sama sekali dengan gemerlapnya mereka dengan dunia. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini para sahabat. Namun demikian ini karena itu kita harus hati-hati dari apa yang terjadi dari umat-umat sebelum kita dan juga orang jahiliyah seperti ini, di mana mengukur kebenaran kebatilan adalah dengan lemah dan kuatnya seseorang di dunia. Maka mereka menyombong, ini orang musyrikin di masa Rasulullah SAW ini, mereka menyombongkan diri terhadap pengikut beliau alaihi salatu wassalam yang itu dari kalangan orang-orang yang lemah. Ini merupakan sudah
Sunnatullah al-wajlah. Di mana mereka menyebutkan maka harus kami duduk-duduk dengan mereka. Sementara di sisi kamu itu ada orang-orang seperti itu. Maka berikan majelis khusus untuk kami. Ini yang bukan majelis mereka ini. Sampai kita bisa saling memahami dengan kamu ini. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW untuk bagaimana bisa mereka mendapatkan hidayah. Dan ketika itu juga Rasulullah mau menuruti mereka, membuat majelis khusus untuk mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala bahkan kemudian mencelanya, mengingatkannya. Tidak seperti itu. Seperti kisahnya di surat Abasa. Abasa wa tawalla. Engkau dia telah bermuka masam dan berpaling. Ini Rasulullah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika beliau sedang dengan para pemuka tokoh-tokoh Quraisy ini. Saking perhatiannya Nabi agar mereka bisa mendapatkan hidayah. Datang Abdullah bin Maktum. Orang yang buta, orang yang melarat seadanya itu. Meminta untuk dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berpaling. Karena apa? Karena ingin perhatian. Bukan karena apa-apa. Bukan karena benci atau kepada Abdullah bin Maktum, tidak. Tapi karena menginginkan untuk bagaimana orang-orang tokoh-tokoh ini bisa masuk Islam. Ketika mereka tokoh ini masuk Islam, tentunya adalah di belakangnya itu umat akan diikuti oleh yang lainnya. Namun demikian, ternyata hal seperti ini juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am juga di ayat yang ke-52 dan 53 Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW kepada kita, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah." Jangan engkau usir orang-orang yang senantiasa berdoa, orang-orang senantiasa menyeru kepada Rabb mereka di pagi dan sore harinya. Yuriduna wajah, mereka mengharapkan akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Ma 'alaika min hisabihim. Tidak ada bagi kamu untuk menghisab mereka sedikit pun. Tidak ada urusan kamu ini. Ini Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Rasulullah SAW. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin, sampai kemudian engkau mengusir mereka dan engkau termasuk golongan orang-orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dhum ba'd liyaqulu haula'i manna Allah 'alaihim bainina. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka atau sebagian yang lain untuk mereka kemudian mengatakan mereka inikah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka. Di antara kita ini dari maka jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan mereka orang-orang musyrikin yang mengatakan ahaula'i manallahu 'alaihi min bainina. Apakah mereka ini orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka? Tidak mungkin mereka akan mendahului kami dalam kebenaran. Maksudnya seperti itu. Kalau seandainya mereka benar, lau kana khairan la ma sabaquna ilaihi. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang benar, mereka tentunya akan mendahulukan dalam kekuatan, dalam kekayaan, dalam maksudnya seperti itu. Ini mereka karena timbangan kebenaran kebatilan ada dengan seperti itu. Dan inilah yang sampai sekarang pun juga masih banyak diwarisi oleh manusia. Ini kadang-kadang orang-orang punya kedudukan itu sangat sungkan sekali, sangat merasa rendah diri kalau duduk dengan orang-orang yang lemah. Ini banyak seperti itu. Maka beliau katakan wa mithluhumul an alladziina yasifuna al-ulama bi annahum ma indahum ra'yun wa la tafkir wa anna nazarahum qarib wa indahum tahajjur wa indahum shiddah ila akhir ma yaqulun. Demikianlah ya yang disifat oleh para ulama dari orang-orang yang dikatakan bahwasanya mereka itu dia punya pemikiran, orang-orang yang ortodok, orang yang tidak mau maju, orang-orang yang tidak punya pandangan hidup, orang-orang yang seperti itu, nggak mau berkembang, orang-orang yang katanya adalah kasar, orang-orang yang keras, dan berbagai tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti kepada tuntunan-tuntunan ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau tulis dalam masalah ini, dua bab dari masalah yang ke-7 dan ke-8 ini adalah
memberikan tahdid yang peringatan kepada kita agar kita hati-hati dari perkara-perkara yang seperti ini, karena hal ini merupakan perkara-perkara jahiliyah. Ya, ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita senantiasa konsisten, komitmen dan sabat di atas tuntunan dan di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.